Salam, saudara dikasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun saudara berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Ronald. Saudara dikasih dalam Tuhan, tema renungan hari ini yaitu tetap bersukacita di tengah hidup yang sukar. Teksnya terdapat dalam surat Filipi pasal 1 ayat 12-26. Saya yakin kita semua tahu bahwa surat Filipi yang kita baca hari ini ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Namun demikian kita melihat isi surat tersebut tidak berbicara tentang keluhan layaknya orang yang sedang menderita, melainkan berisi tentang ungkapan sukacita. Melalui suratnya, Rasul Paulus tidak hanya berbicara tentang sukacita yang dialaminya secara pribadi, namun ia juga mendorong jemaat Filipi agar senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Lihatlah Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ia juga mengingatkan jemaat Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, sebagai seorang rasul, tentu Paulus memiliki alasan mengapa di tengah kehidupan yang sulit ia tetap bersukacita. Berikut dua alasan mengapa Rasul Paulus tetap bersukacita di tengah hidup yang sukar. Pertama, Rasul Paulus memusatkan hidupnya kepada Kristus. Perhatikan ayat 3-6 berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Saudara kasih dalam Tuhan, inilah rahasia sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus. Walaupun ia dipenjara serta mengalami banyak penganiayaan secara fisik, namun ia tidak fokus pada keadaan yang ia alami. Ia bahkan tidak menggunakan penderitaannya sebagai alasan untuk mengeluh apalagi menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, ia memilih memusatkan hati dan perhatiannya kepada Kristus. Untuk alasan itulah Rasul Paulus bersyukur karena Tuhan telah memberinya kasih karunia, sehingga pelayanan pemberitaan Injil di Filipi membuahkan hasil. Hal tersebut terbukti melalui ketekunan dan kesetiaan jemaat, mendoakan serta memenuhi kebutuhan Rasul Paulus yang saat itu sedang dipenjara. Sebagai seorang penginjil tentu kita akan mengalami perasaan yang sama, bahwa tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain melihat pelayanan yang ditekuninya membuahkan hasil. Selain itu, Rasul Paulus bersukacita karena ia melihat bahwa penderitaan yang dialaminya merupakan tanggung jawab yang harus ia jalani demi memberitakan Injil. Namun demikian, ia tidak menganggap tanggung jawab yang dijalaninya sebagai sebuah beban. Sebaliknya, ia bersyukur karena memperoleh bagian dalam sengsara Kristus, serta menggunakan penderitaan tersebut sebagai sarana untuk mendorong para pengikut Kristus agar semakin giat dan lebih berani lagi dalam memberitakan Injil. Saudara perhatikan ayat 12-14, Rasul Paulus berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Rasul Paulus tidak hanya mendorong serta memotivasi kita bahwa dalam segala keadaan fokuslah hanya kepada Kristus. Dalam keadaan sulit seperti apapun, ingatlah selalu kebaikannya. Ingatlah saat di mana Tuhan pernah menolongmu serta memberimu jalan keluar. Selama kita mau memusatkan hidup kepada Kristus serta tidak menggunakan penderitaan sebagai alat untuk menyalahkan diri, keadaan serta tidak menyalahkan Tuhan, maka hal yang sama Tuhan dapat lakukan. Ia masih sedang dan akan selalu menolong hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, selanjutnya alasan kedua, mengapa Rasul Paulus tetap bersukacita di tengah hidup yang sukar? Jawabannya karena ia memberi sepenuh hidupnya bagi Kristus. Perhatikan ayat 20-22, Rasul Paulus berkata, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus,
dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti memiliki masa lalunya masing-masing. Ada yang baik, ada yang buruk. Namun tahukah saudara bahwa semua pengalaman itu diizinkan Tuhan untuk membawa kita pada kedewasaan iman dan karakter. Seperti yang kita tahu, Rasul Paulus hidup dan besar dalam lingkungan Yahudi yang menentang ajaran kekristenan. Sebagai seorang pemuka agama yang fanatik, ia bahkan memiliki kekuatan untuk menganiaya serta membunuh orang Kristen. Namun sejak perjumpaannya secara pribadi dengan Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik, ia menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak hanya menjadi pengikut Kristus yang setia, namun ia rela memberi sepenuh hidupnya bagi Kristus. Perhatikan Filipi pasal 3 ayat 7-8 berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum mengenal Kristus, Rasul Paulus merasa bangga terhadap apa yang ia miliki dan yakini. Namun penyerahan hidupnya kepada Kristus melampaui segalanya. Ia memiliki pemahaman yang jelas untuk apa ia hidup. Meskipun harus menderita sampai mati, namun ia tidak ragu sedikit pun akan panggilannya sebagai pemberita Injil. Di tengah kesulitan, penderitaan, dan kematian yang sudah ada di depan mata, ia bahkan masih dapat bersukacita serta melimpah dengan syukur. Saudara, cepat atau lambat semua orang yang hidup pasti akan mati. Kematian merupakan realita yang tidak bisa dihindari. Namun demikian, kita patut bersyukur karena Alkitab memberitahu kita bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup di dalam Kristus, maka kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang abadi. Firman Tuhan berkata, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Sebagaimana Kristus bangkit dari kematian, pada akhirnya kita yang telah meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan oleh Kristus dan memperoleh hidup yang kekal di surga. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Rasul Paulus menyadarkan kita bahwa tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Mungkin kita tidak melakukan persis seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Ada banyak bidang pelayanan yang bisa kita kerjakan. Kita tetap bisa melakukan tugas dan tanggung jawab memberitakan Injil melalui bidang pekerjaan kita masing-masing. Apapun bidang pekerjaan kita, selama motivasi itu kita tujukan untuk memuliakan Kristus, maka itulah pelayanan. Saudara kasih dalam Tuhan, apapun pergumulanmu saat ini, ingatlah bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang dahsyat dengan caranya yang ajaib. Percayalah, jika engkau sabar menanti janji Tuhan, serta setia menaati semua perintahnya, maka engkau akan melihat Tuhan dimuliakan melalui pergumulanmu, dan pergumulanmu akan membawamu kepada kedewasaan iman. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.